Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam video ini akan menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan apabila hujan turun, mengikuti hadis dari Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Ada beberapa hal keimanan yang mesti diimani seorang muslim berkaitan dengan hujan. Sebenarnya sebelumnya itu ada adab-adab yang dilakukan Rasulullah SAW ketika terjadi hujan. Yang pertama, keadaan Nabi SAW tatkala mendung. Kalau sudah mendung, Nabi mulai takut. Kalau kita mendung, alhamdulillah hujan. Kalau Nabi enggak, Nabi takut. Takut itu azab. Maka Nabi SAW ketika mendung, Nabi SAW berdoa, ya, berdoa agar ini membawa berkah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Yang kedua yang Nabi SAW lakukan, mensyukuri nikmat turunnya hujan. Maka Nabi berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat buat kita. Kemudian yang ketiga, turunnya hujan adalah kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, utlubu istijabat doa inda thalath. Kalian bisa cari kesempatan untuk berdoa dalam 3 hal. Indal tiqa'il jush, iqamatis salat, nuzulil ghaith. Ketika berturumpuran umat Islam sama orang kafir atau yang disebut perang. Pada saat itu mustajab doa. Yang kedua, ketika salat itu didirikan, iqamatus salat. Yang ketiga, inda nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan, waktu mustajab doa. Kita pada saat turun hujan, orang tua bilang, "Nak, ayo main hujan sana." Bukan berdoa, tidak, suruh main hujan. Tapi ternyata kalau hujan, Nabi kan berdoa biar hujan itu menjadi berkah. Ternyata kalau hujan terus lebat dan lebih besar, hujan deras, akhirnya Nabi SAW berdoa lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala al-akami wal jibal wal dhirab wa butunil awdiyah wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Sampai ada orang, Nabi lagi di mimbar, ya Rasulullah doakan biar hujan turun. Nabi doakan, hujan turun, lebat hujannya. Ya Rasulullah, habis rumah kita hancur, tanaman rusak, berdoa agar hujan itu ditahan. Tuh, kemarin dia minta doa untuk turun hujan, sekarang minta hujan agar ditahan, tidak turun lagi. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke daratan, dataran tinggi dan gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhan. Yang kelima, janganlah mencela hujan. Banyak orang bilang, ya ini hujan pasti membawa apa. Tidak boleh mencela karena itu rahmat Allah. Persis kayak ada orang sufi, lucu nih. Ada orang sufi lagi di rumah, pas buka jendela rumah, ada orang lagi hujan, ada orang angkat gamisnya lari. Hei, mau kemana kamu lari? Lari hujan, basah baju saya. Hujan ini rahmat apa azab? Rahmat. Ya udah, janganlah dari rahmat Allah. Artinya apa? Suruh jalan santai gitu. Hujan, nanti masuk angin, sakit, basah pakaiannya. Ini kan hujan rahmat. Ngapain kamu lari dari hujan? Itu kan rahmat Allah. Ngapain lari dari rahmat Allah? Kata orang itu, betul juga ini omongan orang. Udah, jalan santai, masuk angin, sakit, macam-macam. Sampai ke rumahnya beberapa hari kemudian hujan lagi. Orang yang bajunya pasai dan sakit itu lagi buka jendela kamarnya. Orang sufi itu yang suruh dia gak boleh lari dari hujan, malah dia juga lari dari hujan. Hei fulan, kamu suruh saya kemarin jangan lari dari hujan. Kenapa kamu lari? Kan hujan rahmat Allah. Tapi jangan lama-lama di rahmat Allah, takut banjir. Maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan keimanan. Yang pertama,
tidak ada yang mampu menurunkan hujan melainkan Allah. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi, wa huwal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala kalau bukakan pintu rahmatnya, kalau Allah ingin menurunkan rahmatnya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau menahannya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menahan rahmatnya, tidak ada satupun orang yang sanggup melepaskannya sesudah Allah menahannya Subhanahu wa taala. Maka kita yakin bahwa yang mampu menurunkan hujan ini Allah. Bukan karena doa kita, bukan, tidak. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diturunkannya hujan termasuk kunci ilmu gaib, dan hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Tadi surat yang dibaca oleh Ustaz Fitra tadi, innallaha indahu ilmus sa'a, ayat yang dibaca oleh beliau. Sesungguhnya hanya pada sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang hari kiamat. Kan Allah kasih tahu melalui Nabi, ada tanda hari kiamat kecil, ada tanda hari Mekah besar. Dan kapan terjadi hari kiamat? Hari Jumat, tapi tanggalnya tidak diketahui. Kemudian wa yunazzilul ghaith, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, bukan siapa-siapa. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Nanti orang protes, loh, kan sekarang dokter bisa tahu jenis kelaminnya itu perempuan laki. Salah, bukan itu yang dimaksud Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, hadis Rasulullah SAW, ada 4 yang sudah tercatat ketika ditiup roh, usia kandungan 4 bulan, 120 hari. Ajalnya, rizkinya, bahagia atau celaka. Itu ada 4 hal yang tercatat di situ. Umurnya, rizkinya, ajalnya, sudah itu yang diketahui, dokter nggak bisa tahu. Kalau jenis kelamin laki perempuan itu nggak masalah. Bukan yang itu yang dimaksud Allah. Yang dimaksud Allah itu Allah mengetahui yang di dalam rahim, hidupnya nanti bahagia, celaka, umurnya, rizkinya, sudah Allah tahu itu. Tapi dokter tidak bisa tahu. Bahkan kebanyakan dokter juga salah. Bilang isinya hamilnya perempuan, orang tuanya beli baju perempuan, ternyata yang keluar laki-laki. Terus kemudian berikutnya, kadang-kadang dia bilang ini perempuan, ternyata laki-laki. Maka dokter itu cuma diperkirakan saja, karena ilmunya terbatas. Maka sampai ada seorang perempuan dulu di Mesir minum obat agar tidak hamil. Ternyata hamil juga. Anaknya keluar, dia genggam tangannya begini. Pas dibuka sama dokter, isinya obat yang diminum ibunya. Apa kata Allah? Saya ingin mengeluarkan tuh anak, jangan dihalangi. Allah sudah bilang keluar, ya keluar. Dokter aja nggak bisa, obatnya kata apa? Ini obat yang kalian kasih, saya tetap keluar juga. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah keluar di dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Grand Sheikh Al-Azhar, Dr. Muhammad Sayyid Tantawi almarhum, sebelum Grand Sheikh Al-Azhar sekarang Dr. Ahmad Tayyib, beliau itu sama sekali tidak tahu akan meninggal di Saudi. Padahal beliau ulama Mesir. Grand Sheikh Azhar masih menjabat. Karena jabatan Grand Sheikh Azhar itu sampai wafat. Atau beliau mengundurkan diri. Presiden tidak bisa utak-atik jabatan beliau. Beliau meninggalnya di mana? Di Saudi, di Riyadh. Akhirnya beliau dimakamkan di kuburan Baqi'. Di sekitar area kuburan Baqi', yang di situ dimakamkan sekitar 10.000 sahabat lebih. Di area kuburan Baqi', di sebelah Masjid An-Nabawi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kapan orang mati, di mana dia mati. Maka kadang-kadang antum sudah beli kain kafan di rumah, sudah tahu kuburnya, kira-kira kalau meninggal bapak nanti dimakamkan di mana? Di Fula, di tempat ini, di tempat itu. Sudah ditentukan. Ternyata meninggal di negeri yang lain. Kiai Maimun Zubair, coba bayangkan. Beliau itu dihalangi anaknya untuk tidak berangkat haji. Ternyata beliau untuk menuju ajalnya di sana. Dan di situ Allah takdirkan beliau akan dimakamkan. Maka tidak ada satupun yang mengetahui kapan dia mati dan dia di mana dia akan mati. Maka antum bersiapkan amal saja. Dimanapun antum dijemput kematian, dihampiri kematian, antum insya Allah sudah siap.
Maka Rasulullah SAW bersabda, kunci ilmu gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esokan harinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia lakukan besok. Tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan. Walaupun diumumkan di berita atau di televisi atau di mana, cuma diperkirakan saja. Dia nggak bisa memastikan. Dengan ilmu yang Allah, itu semua ilmu Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah sudah kasih tahu ilmu sedangkan sebelumnya kita tidak tahu. Maka banyak ilmu yang tersembunyi bagi kita. Kemudian yang ketiga, ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Dalam Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani meriwayatkan tentang percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Di antaranya, qultu ala ayyi syai'in Mikail, qala ala nabati wal qatr. Aku Rasulullah SAW bertanya tentang apakah Mikail itu ditugaskan. Jibril mengatakan, iya, ditugaskan mengurus tanaman dan hujan. Maka ada malaikat yang mengurus, ada malaikat yang mengatur. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada malaikat yang bertugas untuk mengatur, tapi bukan cuma malaikat, tetapi ada pembantunya, pelayannya. Seperti malaikat maut, ada pelayannya, pembantunya. Ada malaikat dibagi 2. Kan malaikat maut bosnya. Kemudian malaikat dibagi 2. Malaikat membawa rahmah dan malaikat yang membawa azab. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas malaikat untuk menurunkan hujan dan mengurus hujan. Kemudian yang keempat, turunnya hujan telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kejadian apa saja yang terjadi di muka bumi telah diketahui. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal itu ada diturunkan hujan, kapan terjadinya dan di mana diturunkannya. Dan apapun dampak daripada hujan tersebut Allah sudah mengetahuinya. Rasulullah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya semua tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kelima, ucapan istighfar dapat menyebabkan turunnya hujan. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan akan membuat harta kita selalu bertambah, anak keturunan kita bertambah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kebun-kebun kita, tanaman kita selalu akan bertambah, dan akan juga di dalamnya untukmu ada sungai-sungai yang mengalir. Keenam, suara geledek adalah malaikat yang membawa api. Ada 3 istilah untuk kilatan petir dan geledek, yaitu ada istilah ar-ra'd, ada as-sawa'iq, ada al-barq. Dalam Al-Quran disebut 3 istilah ini. Yang pertama, ar-ra'd adalah istilah untuk suara petir atau geledek. Sedangkan as-sawa'iq dan al-barq adalah istilah untuk kilatan petir, yaitu cahaya yang muncul beberapa saat sebelum adanya suara petir. Maka itu coba bayangkan, semuanya diatur oleh Allah. Ada petirnya, ada cahayanya, semua diatur oleh Allah. Ada malaikat yang mengurusnya.
bukan dengan sendirinya, tidak. Pasti ada malaikat yang mengurus dan mengatur semuanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dalam hadis marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, pada riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi SAW ditanya tentang ar-ra'du, suara petir yang kita bilang. Nabi SAW menjawab, malakun minal malaikah muwakkalun bis sahab ma'ahu makhariqa min nar yasuqu biha as-sahab haitsu sya'allah. Ar-ra'du adalah malaikat yang diberi tugas. Ya, itu ra'du, itu petir itu adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengurus awan, dan bersamanya ya apa? Bukan hanya mengurus awan, tetapi ada penyok itu yang diurus oleh malaikat. Dan ada api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya suaranya, ada api yang dipindahkan dari tempat ke tempat. Ya, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada malaikat khusus, ada malaikat menurunkan hujan, ada malaikat yang membawa api atau yang kita kilatan petirnya dan lain sebagainya. Ketujuh, kewajiban zakat yang tidak ditunaikan dapat menghalangi turunnya hujan. Kalau sampai jika suatu kaum sudah memiliki kewajiban mengeluarkan zakat dan mereka enggan mengeluarkan zakat tersebut, maka bisa menjadi sebab terhalangnya turun hujan. Rasulullah bersabda, la yamna'u qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-bahaimu lam yumtaru. Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka ini akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan sama sekali. Bayangkan, kita diberi hujan bukan karena kita, tetapi karena binatang ternak itu. Karena orang-orang tua yang sudah sepuh, orang yang ruku, orang yang sujud, orang yang ahli ibadah, dari orang tua ini kita bisa mendapatkan keberkahan dan turunnya hujan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, negeri kita dari segala keburukan dan segala hal-hal yang merusakkan negeri kita, dan mudah-mudahan kita selalu evaluasi diri kita dan tidak boleh saling menyalahkan. Semoga Allah senantiasa memperbaiki kondisi kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan rumah-rumah kita, negeri kita dan lingkungan kita agar diselamatkan daripada banjir yang merusak lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.